mekanisme komplain RSPU. Nah, itu sudah dilakukan kayak ini RSPU, dan Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari dengan bergabungnya kita di TLC ini, mengikuti kegiatan-kegiatan ini, sudah kita rasakan apa yang terjadi saat ini di internal di perusahaan Minamas. Ada RSPU, sudah ada komite gender, ada dialog sosial. Perusahaan sudah ada mau mengajak kita, termasuk juga kalau ada misalnya kita mau ada tugas dispensasi diberikan. Kalau dulu kan susah, itu ya. Ini juga tidak lepas dari perkenanan dari nasional dan internasional, itu ya. Jadi ini komplain SPO, kemudian studi dampak ciptaker, itu juga sudah dilakukan. Memang, makanya kita melakukan penolakan. KBS itu kemarin nanti juga ada di sini ya. Pernyataan kami, seluruh yang koalisi buruh sawit menyatakan menolak undang-undang ciptaker. Ada videonya nanti sebentar saya putar ya. Dan rencana undang-undang seperti saya katakan tadi ini gagal di sini. Ya, gagal. Kemudian isu-isu sendiri KBS ada. Jadi perlu saya jelaskan lagi rencana undang-undang. Karena ini gagal, maka apa yang harus kita lakukan? Maka tadi yang saya sampaikan, kita harus selipkan di Perda. Jadi yang kita sudah bahas di rancangan undang-undang ini, maka kita masuk di Perda. Di Perda itu kita lihat celahnya, masuk. Kemudian kita mainkan di tingkat internasional. Internasional akan menekan ke bawah. Itu ya. Jadi langsung ke pimpinannya kalau kita dari sini ke atas susah, dari atas. Jadi internasional nanti ini akan ada FNB yang akan menekan pucuk pimpinan perusahaan itu sendiri sehingga turun ke bawah. Kita nggak bisa lagi dari bawah. Nah, ini ya. Jadi gagal. Maka kita kemarin disepakati bahwa program legislasi daerah harus kita masukkan Perda untuk kita selipkan di situ. Kemudian yang kedua, juga kita tidak hanya bermain di serikat, tetapi juga di parlemen harus ada orang-orang kita. Termasuk di pemerintah ada orang-orang kita. Maka kemarin diminta agar untuk LKS Dewan Pengupahan, ya Dewan Pengupahan ini akan berakhir di bulan Oktober. Maka tolong Pak Bambang, ini harus jatahnya kita dari Minamas, bukan lagi Sinarmas. Terbukti kemarin waktu Sinarmas, apa yang terjadi dengan UMK kita? Gak ada kegiatan yang dilakukan, gak ada pemberitahuan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Cukup menunggu aja rumusan-rumusan dari inflasi ekonomi dan apalagi itu titik-titik itu ya. Tidak masukkan. Harusnya ada informasi ke kita. Untuk kemarin saya diskusi dengan beberapa teman di Dewan Pengupahan yang lama, itu memberikan informasi sehingga saya tahu, oh sekian persen kenaikan sekian. Nah ini kita akan mendorong untuk duduk di Dewan Pengupahan, kalau bisa juga hari ini ya ada yang kita tunjuk dengan punya komitmen. Jangan cuma ke sana cuma ikuti jalur aja. Nah kita tahu sekarang di Senayan itu, mohon maaf saya katakan, itu cenderung ke pemerintah, berpihak ke pemerintah daripada ke buruh. Nah itu sudah banyak terjadi. Jadi ya. Kemudian ini program KBS ya. Jadi ini program KBS. Kita kalau program-program kita ini sudah laksanakan ya. Kita SP Federasi sudah ada persesian, kasus juga sudah ada, pelatihan sudah dilaksanakan. Nah, kemudian selanjutnya ini di tingkat nasional. Penekanan ASTRID yang dari Belanda itu dia lebih cenderung ke upah. Ini living wage, upah, pengupahan. Kita masih sangat di bawah upah kita dibandingkan negara-negara lain. Maka ini menjadi program kerja dari FNP, itu ya, akan berjuang dari atas bagaimana kita punya kesejahteraan upah itu tidak mengacu ke UMK. Ya, di beberapa organisasi serikat buruh itu tidak mengacu UMK karena itu upah minimum, bukan maksimal, minimum, sehingga mereka lebih tinggi, ini kita lebih rendah. Nah, makanya kita harus berjuang dari sini, nanti akan naik ke atas, ini menuju ke atas, nanti pada akhirnya VIP akan mengeksekusi matrikasi dari atas. Gitu ya. Kemudian ada pekerjaan yang aman. Kita kadang-kadang ya, pekerjaan yang tidak aman. Gitu ya. Kemudian ada K3, ini K3 juga sangat parah ya yang terjadi. Kemudian hak-hak serikat buruh, kebebasan serikat buruh kita sudah lihat ya di AKM ya, alam raya, alam kencana emas itu terjadi ya, apa namanya itu, pembunuhan apa namanya itu ya, kalau boleh dikatakan itu ya
dimatikan itu SP-nya. Karena ketuanya dan sekretarisnya langsung dimutasi di Gorontalo. Siapa mau pergi Gorontalo? Nah, itu ya. Tapi itu lagi kembali kepada anggota. Kekuatan anggota, solidaritas anggota itu penting, dan terjadi di sana memang dari anggotanya tidak solid. Apa yang berjuang? Mereka demo cuma segelintir orang, berapa orang. Tidak ada yang bisa jamin saya Pak Ketua, Pak Bambang dengan saya bisa lolos dari itu. Nggak ada. Hanya organisasi, bukan per individu. Harus pakai nama organisasi, harus bersatu. Kalau kita nggak bersatu, nggak usah berharap kalau ada masalah. Hari ini kita aman-aman aja, sehingga udahlah, nggak usah ngapain repot-repot juga kan. Toh saya aman aja. Nanti suatu saat Anda dapat resikonya. Nggak bisa berjuang sendiri, harus melalui organisasi. Maka penekanannya dari internasional, perkuat organisasi buruh di tingkat bawah, pengorganisasian. Maka sekarang ini, hari ini kita coba bergabung semua. Mudah-mudahan hari ini kita sepakat untuk bagaimana memperkuat organisasi kita. Jangan di antara kita harus terjadi perpecahan. Kalau itu terjadi, ya sudah, itu pintu masuknya orang ketiga, ya, untuk memecah belah kita. Dan ingat, orang bisa menggunakan manajemen konflik tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan ini secara ringkas saja hasil yang kemarin. Kemudian setelah itu dibuatlah strategi untuk TRC. Jadi untuk 2024 sampai 2025 ada pengorganisasian. Jadi ini dari TRC nanti akan ada lagi pengembangan, ada beberapa termasuk di Gunung Aru juga, itu organisasinya belum. Itu perlu di teman-teman yang dari Sungai Durian barangkali yang di Gunung Aru, itu perlu kembali kita punya organisasi di sana, harus dikuatkan lagi karena di sana ada keluarga kita, ada anggota kita di sana yang merasakan juga penderitaan di sana. Ada ketidakadilan di sana. Ada penyampaian ke saya tapi belum sampai saya dengar. Itu yang dari Gunung Aru. Kemudian ada pendidikan pelatihan, seperti saya katakan tadi, tetap ada pendidikan pelatihan karena saya menyadari saya masih butuh ilmu, bapak-bapak juga perlu. Makanya nanti kita akan organisir. Yang tidak fokus itu aja yang hadir. Tapi semua harus dapat. Program saya dulu itu, kalau saya tidak salah, dalam 1 tahun saya harus mengirim sekian orang. Nah, tapi itu tidak terlaksana, gitu ya. Lupa, ya, gitu ya. Harusnya begitu. Ya, karena kalau kita nggak punya ilmu, susah untuk bisa berorganisasi. Karena nggak tahu ilmunya. Kalau udah tahu pasti, itu ya, organisasinya akan kuat. Kemudian kita akan advokasi kasus. Nah, kasus-kasus pelecehan seksual tadi yang disampaikan, ada PHK, outsourcing. Nah, kemarin sempat disampaikan di forum, sampaikan bahwa Minahmas itu sudah menggunakan outsourcing semuanya, yang untuk memanen outsourcing. Saya sampaikan, saya klarifikasi bahwa outsourcing dimanapun, kegiatan apapun pasti ada. Tapi lihat dulu yang di outsourcing apa, itu ya. Di tempat kami memang ada, tetap ada outsourcing. Misalnya yang sementara replanting, itu sifatnya sementara. Tapi yang pemanen, bahkan teman-teman sudah diajak untuk PKWT, diajak untuk masuk PKWT, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena lebih banyak penghasilannya jadi pemborong daripada PKWT. Ya ini nanti yang keliru juga nih teman-teman kita, di anggota kita. Nah, seperti di Bebungan pernah juga kita Pak Manajer yang pakai usulkan semua ke PKWT. Setelah kita usulkan, ada yang nggak mau PKWT. Karena kalau dia PKWT UMK aja dapat. Kalau dia borongan kan sampai 7-8 juta. Nah ini dia tidak berpikir panjang, gitu ya. Kemudian riset ketiga, seperti tadi, nanti akan ada riset ya berkaitan dengan terutama fokusnya kepada penggunaan bahan-bahan kimia. Nah kita teman-teman di masing-masing SPK tinggal dilihat apakah itu ada ditemukan berkaitan dengan yang kecelakaan keselamatan dan kesehatan kerja, lebih fokus kepada kesehatan. Itu banyak perempuan terjadi sehingga reproduksinya terganggu, yang haidnya juga terganggu, itu karena akibat bahan kimia, itu ya. Kemudian Perda, nah ini Bapak Ibu, Perda yang saya katakan tadi, ini masukan saya agar Perda masukkan di program legislasi daerah. Nah ini tugas-tugasnya. Kalau teman-teman nanti ada yang di Dewan Pengupahan, ada yang di DPR, maka ini harus masuk.
Kalau nggak masuk ini susah kita berteriak. Gitu ya, harus masuk di sini. Kemudian kampanye, jejaring, perlu kita ada ekspansi dari organisasi-organisasi yang berpihak yang mau bersuara tentang buruh. Kemudian LKS bipartit dan tripartit, kita harus masuk. Nah, kita sudah tinggal yang tripartit ini. Tripartit siapa kemarin? Belum ada kita ya? Belum ada. Harusnya ada. Tahun-tahun sebelumnya saya ada. Harusnya tripartit dan ini harus jalan. Harus ada. Dan itu syaratnya kalau dia Dewan LKS bipartit, Dewan Pengupahan itu harus dia minimal D3. Kalau LKS tripartit itu 5 SMA bisa. Gitu ya. Jadi nanti kita usulkan harus ada yang kita akan dudukan nanti kita akan ketemu dengan Disnaker, kita akan minta Dewan Pengupahan jatahnya untuk Minamas dan termasuk juga LKS bipartit itu sudah harus juga dari kita. Nanti kita tinggal siapkan teman-teman siapa yang bisa bersuara di tingkat nah, program KBS ditingkat lagi habis tadi TWRC lokal akan naik ke KBS. Nah, KBS seperti yang kita lakukan di Jakarta atau di mana? Gitu ya. Kalau TRC tinggal lokal, maka kita sendiri ada pelatihan di sekitar Kota Baru, Tanah Bumbu. Kalau KBS nanti nih, nah ini riset K3 bahaya kimia. Ini akan dilakukan di bulan Juni September 2023. Nah, tornya ini adalah FNP. Nah, ini yang dari Belanda. Ini nanti ya. Ada studi kasus ini riset nanti. Sampai Desember 23. Kemudian pengupahan, living wage, nah ini berkaitan dengan pengupahan. Kita akan kupas habis berkaitan upah. Upah kita sudah layak atau tidak. Kemudian TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ini menjadi konsen di beberapa daerah di luar negeri ini terjadi. Kita mudah-mudahan tidak ada. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi bisa saja terjadi. Ada akad yang dibawa ke sini, itu ya, tanpa memenuhi syarat, tidak jelas, itu juga bisa dikategorikan di sini atau diperdagangkan. Bisa dikategori di sini. Sempat dibahas masalah itu TPPO. Kemudian kebebasan bersikap. Ini juga jangan sampai ada perusahaan atau manajemen yang mengekang, apalagi menghasut atau menghapus serikat pekerja. Kita harus bebas berserikat ini. Kemudian advokasi SNID standar nasional apa ini? Ini behavior right, behavior human right di bulan Juli. Ini kerjasama dengan Komnas HAM. Jadi ada standar ini berkaitan dengan standar nasional apa ini? Bukan. Ini kan kemarin ini kita tidak bisa masuk ke undang-undang. Jadi kita akan menekan melalui Komnas HAM, kita masukkan selipkan kita punya berkaitan dengan isu ketenagakerjaan. Kita akan masukkan di sini. Jadi ada standar nasional apa itu ya? Sini. Jadi kita masukkan. Jadi saya tadi Perda kan kita masukkan. Selipkan kita punya apa yang menjadi permasalahan kita. Karena sudah gagal rencana undang-undang. Kemudian kita akan masuk di standar nasional. Kemudian keterlibatan gender. Nah ini udah. Coba lihatkan waktu udah berapa ini? Sampai lewat. Enggak apa-apa kalau bapak lewat. Kenapa yang berkuasa? Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Membawa acaranya. Berkaitan dengan hasil ini orang Belanda Pak. Ini ya, ini perempuan yang selalu ada. Ini pertemuannya ya. Nah ini ada menolak ya nanti sebentar. Saya kira itu yang penyampaian dari kami yang berkaitan dengan hasil pertemuan kami di Jakarta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita tindak lanjuti melalui program kerja yang dilakukan oleh SPPUK. Jadi SPPUK tolong buat program kerja. Federasi membuat program kerja, KBS membuat program kerja, dapat TRC, kemudian kita kolaborasi. Jadi kemarin itu saya jalan, apa yang saya masukkan program itu secara nasional itu mencakup dengan Sungai Durian khususnya di Minamas. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.